Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang kita belajar lagi nih. Saya pingin gimana sih caranya supaya kalau misalnya kita melakukan pelayanan klinis, ya itu bisa terekam, ya, tetapi juga sekaligus bisa dicetak untuk kebutuhan versi cetaknya begitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah formulir data kegiatan rekon obat pasien rawat inap dan juga pengelolaan obat yang dibawa oleh pasien dari luar dan dititipkan di depo farmasi saat pasien menjalani rawat inap gitu. Nah, nanti datanya ini, data rekamannya ini bisa kita cetak. Sebenarnya bisa juga dikelola langsung di sini ya, ketika pasien membawa obat, kemudian dipakai selama rawat inap, dikelola di sini langsung bisa. Tetapi kalau memang secara kondisi fisik pelayanan itu lebih mudah dikelola menggunakan kertas manual. Nah, itu bisa kita buat versi cetaknya sehingga kolom pemakaian selama rawat inap ini nanti bisa diisi secara manual gitu, dan sisa obatnya berapa nanti bisa direkap termasuk tanggal keluar rumah sakitnya, sehingga di akhir periode kita punya data rekapan yang bisa kita olah, kita analisis atau kita jadikan bahan penelitian. Obat apa sih yang sering dibawa oleh pasien pada saat rawat inap gitu ya. Nah, itu bisa kita jadikan bahan evaluasi. Nah, di sini saya akan contohkan pengisian datanya, misalnya tanggal hari ini begitu, kemudian nomor rekam medisnya misalnya kita dummy saja ya, seperti ini, kemudian nama pasiennya misalnya Tuan X begitu, kemudian tanggal lahirnya misalnya 1 Januari tahun 1977, kemudian bangsalnya Cendana 1 misalkan, kemudian dokternya adalah dokter G. Dan kemudian rekonsiliasinya itu biasanya kalau pasien mau masuk admisi rawat inap kan ditanya ya, ada riwayat alergi obat tidak? Misalnya dia riwayat alergi penisilin misalkan. Kemudian riwayat obat yang digunakan atau rekonnya apa? Misalnya, oh Tuan X ini riwayatnya dia menggunakan insulin misalkan. Insulin misalnya ini insulinnya jenisnya ya. Oke. Kemudian begini, terakhir tadi pagi misalnya begitu catatannya ya. Kemudian ada lagi misalnya dia pakai obat yang lain lagi, misalnya ini. Misalnya malam 1, kemudian terakhir tadi malam misalkan begitu. Kemudian Nah, kemudian ada lagi misalnya pasien ini sudah dirawat di IGD ya, berarti di IGD dia pakai apa aja nih, misalnya, oh sudah dapat infus misalnya ini jam berapa, misalnya jam 7, kemudian dia dapat lagi misalnya injeksi apa, misalnya injeksi begini, misalnya jam 7.30 misalkan begitu. Ini data dummy saja ya. Nah, kalau obatnya itu dititipkan ke farmasi, maka kita kelola juga di sini ya nama obatnya. Berarti seperti ini. Kita coba aja. Begini, kemudian BUD ya. BUD-nya misalnya begini. Nah, kemudian aturan pakainya berarti 888, 888 begini, kemudian jumlah dititipkan misalnya 1 pen. Kemudian ada lagi ini, kemudian misalkan ED-nya kita tulis juga sekalian, misalnya bulan 2 tahun 2028. Kemudian aturan pakainya misalnya malam 1 tablet, yang dititipkan misalnya 28 tablet. Nah, seperti ini. Karena ada 2 obat, maka kita kasih nomor 1, 2, nah seperti ini. Sedangkan yang di sini kita akan copy datanya ya, minimal sampai di sini karena yang kita butuhkan ini. Nah, kemudian nomor data di sini ya, nomor data di sini yang dimaksud adalah nanti akan kita panggil untuk bantuan kita mencetak ini.
Ya, di sini terakhir 3, maka kita pakai angka 4. Nah, seperti ini. Maka kalau ketika mau mencetak, kita panggil data nomor 4, akan muncul data si pasien yang di sini nomor 4, termasuk obatnya apa saja. Nah, ini berarti kemudian bisa kita cetak gitu ya. Page layout, kemudian kita cetak, kemudian misalnya ini, kemudian landscape, marginnya ini, kemudian bisa kita cetak. Nah, seperti ini. Dan tinggal kita cetak saja dan kita kelola seperti biasa. Nah, tetapi kita juga masih punya rekaman datanya. Nah, sebagai contoh yang lain, ini saya ambil dari standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit terkait formulir serah terima obat dari pasien atau dari unit pelayanan farmasi yang lain. Sama prinsipnya, kita akan panggil nomor datanya. Misalnya di sini kita masukkan data dummy saja, nomor rekam medisnya. Nah, seperti ini. Kemudian pasiennya adalah saudara V, kemudian tanggal lahirnya misalnya 31 Januari 1997, kemudian alamatnya misalnya Dusun Asri RT 2 nomor 19 gitu. Kemudian nama keluarga pasiennya misalnya Nyonya C, ini alamatnya sama ya. Kalau alamatnya sama bisa kita sama dengan berarti alamat yang di sini. Kemudian nomor teleponnya 08, ini kita dummy saja begini. Kemudian hubungan dengan pasien ibu kandung ya. Nah, kemudian nama obat yang ditransfer apa? Misalnya di sini kita tuliskan obat yang ditransfer. Nah, seperti ini. Kemudian jumlahnya misalnya begini. ED-nya 827. Kemudian rutenya oral, dosisnya 10 mg, frekuensinya 3 kali kalau perlu gitu ya. Apakah lanjut atau tidak? Misalnya belum tahu ya dikosongin saja gitu. Kemudian ini obat yang dikembalikan ke pasien, kalau tidak ada kita kosongi, kalau ada kita isi. Nama perawatnya misalnya, nah seperti ini, kemudian farmasinya misalnya apoteker D. Nah seperti ini. Kemudian ada lagi obat yang lain misalnya yang dititipkan juga, misalnya nah seperti ini. Kemudian jumlahnya misalnya 7 kapsul, kemudian ED-nya 828, PO saya kita tulis aja 1 kapsul 1 kali, kemudian dilanjut iya. Nah, di sini kita kasih sama kayak tadi, nomor 1, nomor 2. Nah, di sini tinggal kita copy, kemudian paste bawahnya, dan ini adalah data nomor 3. Ya, data nomor 3. Maka ketika kita panggil nomor 3, nah di sini akan muncul data si pasiennya itu ya, termasuk data-data di sini, termasuk nama keluarganya, dan di sini juga ada. Prinsipnya seperti itu. Kemudian tinggal kita cetak saja. Nah, udah cakep tampilannya dan kita punya rekapannya. Nah, di video yang selanjutnya nanti kita akan coba sama-sama mulai dari 0, mulai dari kosong. Kita bikin hal yang sama seperti tadi, tetapi untuk formulir dokumentasi konseling. Jadi kita punya datanya, tapi juga kita punya template untuk mencetak sesuai kebutuhan kita. Data pasien siapa yang akan kita cetak gitu ya, karena di sini biasanya langsung terisi, kemudian ada tanda tangan pasien dan tanda tangan apotekernya. Itu dulu kira-kira teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita nanti akan belajar sama-sama bikin formulir ini ya. Gimana caranya biar kalau dipanggil di sini data pasiennya muncul, tinggal cetak dan kita tetap punya data rekamannya ya untuk laporan di akhir tahun. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.